Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5. Di video kali ini bakal bawain materi yang keren banget. Judulnya Sunnah sebagai Basic Mental Profesional. Asik banget nggak tuh judulnya? Nah, sebelum kita masuk materi, kita kenalan dulu atuh ya sama anggota-anggotanya. Ada aku, Astria Puridewanti, terus ada si ganteng Yordan Fatahila, dan ada yang gak kalah cantik dari aku, Bunga Almaratus Saliha. Nah, makanya sebelum kita masuk materi jangan lupa berdoa, dan karena yang nonton teh udah cantik ganteng, yang nyampein materi juga cantik ganteng, jadi harus semangat, nggak boleh ngantuk biar ilmunya teh insya Allah manfaat sampai akhirat gitu ya, amin ya rabbal alamin. Langsung aja ke materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung masuk aja ya teman-teman. Nah, udah pada fokus belum nih? Astria mulai ya. Jadi, dalam Islam, sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah sebuah konsep perilaku baik yang diterapkan pada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Tidak hanya merupakan sebuah hukum perilaku, tapi juga sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Langsung masuk nih ke poin B. Makna sunnah. Makna sunnah, kalau teman-teman dengar makna sunnah tuh yang terlintas di pikiran teman-teman apa sih? Coba ya komen di bawah. Ketika mendengar kata sunnah, maka langsung terlintas di benak kita tentang segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya. Sunnah itu bisa berarti perilaku, jalan, kebiasaan, atau ketentuan. Sunnah dalam hal ini itu ada sunnah baik, itu sunnah hasanah, sama yang buruk, sunnah qobihah. Nah, dalam pengertian ini Al-Quran tuh nyebutnya sunnah al-awwalin, yaitu sunnah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perbuatan yang dibimbing oleh wahyu, sehingga dapat disebut sebagai keteladanan, pinter. Nah, bahkan disebut sebagai uswah hasanah. Hal ini terjadi karena awalnya perbuatan tersebut ditiru oleh para sahabat ditiru oleh para tabi'in, dan para tabi'in ditiru oleh para pengikutnya, dan seterusnya sampai ke kita-kita ini. Nah, keteladanan tersebut tuh jadi tradisi normatif sekarang ini kan, yang membentuk suatu sistem sosial. Maka hal itulah yang paling fundamental dalam memaknakan sunnah sebagai keteladanan yang berawal dari perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pandangan kita selama ini yang menyatakan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, perintah, larangan, dan ketetapan, itu keliru teman-teman berdasarkan buku ini. Nah, Minhaji menyebutkan bahwa pengertian dasar dari sunnah adalah sesuatu yang telah kita terima dan mentradisi di kalangan masyarakat. Kuncinya tuh di mentradisi ya teman-teman. Jadi, suatu hal yang wajar kalau umat Islam diharapkan untuk selalu mengevaluasi sunnah ketika menyusun sunnah baru yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dihadapi sekarang gitu. Jadi ini loh sebenarnya ajaran Islam tuh kayak gini, yaitu memilih atau memodifikasi berbagai sunnah lama yang dipandang menghambat kemajuan masyarakat gitu. Ya, langsung masuk ke slide berikutnya. Ada fungsi dan kedudukan sunnah dalam hukum Islam nih. Sunnah itu penafsiran terhadap ajaran Al-Quran teman-teman. Sunnah merupakan implementasi nyata serta ideal dalam Islam. Di samping sebagai penafsir terhadap ajaran Al-Quran, juga berfungsi sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan sunnah itu dilihat dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, menempati posisi yang strategis ya setelah Al-Quran. Hal tersebut bisa dilihat dari hadis berikut ini teman-teman. Bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah, Al-Quran." Rasulullah bertanya lagi, "Apabila engkau tidak menemukannya di dalam kitab Allah?" Mu'adz berkata, "Aku akan memutuskannya dengan sunnah." Rasul selanjutnya bertanya,
Bagaimana jika engkau juga tidak menemukannya di dalam sunnah dan kitab Allah? Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku. Dan Rasulullah SAW menepuk dada Muaz seraya berkata, Alhamdulillah atas taufik yang dianugerahkan oleh Allah kepada utusan Rasulnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi aku di video kali ini udah selesai teman-teman. Nanti gantian nih ditemenin sama si ganteng Yordan sama si cantik Alma. Gak boleh ngantuk, tetep ya harus semangat tonton videonya biar ilmunya manfaat sampai akhirat. Aku mohon maaf kalau tadi aku ada salah kata. Lanjut ke materi berikutnya. Semangat. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang dibahas oleh teman saya itu Astria, yang dimana saya akan menjelaskan tentang sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Di sini ada 4 sifat Nabi. Yang pertama di sini ada siddiq, yang kedua di sini ada amanah, yang ketiga di sini adalah tablik, lalu yang keempat adalah fatonah. Siddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Dalam bahasa Arab, siddiq disebut asidku, yang berarti benar, nyata, tulus. Dan lawan katanya siddiq adalah kizib, yang berarti dusta atau bohong. Kata siddiq dalam istilah diartikan sebagai benar, dan benar ini berarti tidak salah, tidak dusta, tidak keliru, sesuai dan juga cocok. Siddiq juga berarti jujur dalam segala hal yang dilakukan, dapat dipegang kata-katanya, mengatakan sesuatu secara tulus tanpa dilebihkan. Di sini ada salah satu hadis dari riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, jamin untukku 6 perkara dari kalian. Aku menjamin untuk kalian surga. 6 perkara ini adalah, bila berbicara, jujurlah. Tepatilah janji apabila kalian berjanji. Apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah. Jagalah kemaluan kalian dari kemaksiatan. Palinglah pandangan kalian dari segala yang diharamkan melihatnya. Dan tahanlah tangan kalian dari mengambil yang haram. Dengan sifat tersebut, atau sifat siddiq, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin atau kepercayaan bagi orang-orang yang hidup di masa itu. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga perbuatan dan keteladanan. Selanjutnya yang kedua di sini adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Amanah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amanah berarti pesan, perintah, dan lawan katanya adalah khianat, yang berarti tidak bisa dipercaya. Amanah secara istilah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu atau melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Firman Allah yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Di sini menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walau sekecil apapun amanat itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan, dan sebaliknya, selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah tablik, artinya menyampaikan kebenaran. Lawan kata tablik adalah kitman, yang artinya menyembunyikan.
Para rasul atau nabi menyampaikan semua firman Allah kepada umat tanpa ada yang disembunyikan, dipotong atau ditambah-tambah. Apa yang Allah turunkan itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Menurut Marzuki, Rasulullah adalah komunikator unggul disertai pesan tidak saja verbal belaka, tetapi diikuti gerak amal nyata. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Wahyu pertama yang turun pada tanggal 17 Ramadan, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah sebagai buktinya. Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah dengan tugas menyeru, mengajak, dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau harus memimpin dakwah atau dai manusia ke jalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu istilah yang disandang Nabi Muhammad SAW, pemberian Allah yaitu mundir, yaitu pemberi peringatan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang memberi peringatan, yakni untuk membimbing umat, memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tablik merupakan sifat Rasul yang ketiga. Cara dan metodenya agar ditiru, sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau terlebih dahulu melakukannya. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Selanjutnya, yang keempat adalah fatonah, yang berarti kecerdasan. Lawan kata dari jahlun, yaitu bodoh. Fatonah diartikan dengan kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Mustahil kalau para nabi itu bodoh, karena dalam penyampaian sekaligus penjelasan akan ribuan ayat sungguh harus memiliki kecerdasan yang super luar biasa. Kecerdasan adalah kemampuan berpikir lebih cepat, menyelesaikan dan mengatasi masalah lebih mudah. Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki kecakapan luar biasa atau jenius abqariyah dan kepemimpinan yang sangat agung, jenius leadership. Beliau adalah orang yang memanajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapatkan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang cerdas, yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat, dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai generasi milenial harus mempertahankan apa yang selama ini dibangun oleh Rasulullah SAW. Demi umatnya, kita jangan sampai dibodohi oleh hal-hal yang tidak jelas. Semakin lama, semakin banyak bermunculan hal yang tidak jelas dan tidak bermanfaat. Kita harus pintar menyeleksinya. Jangan semua hal itu kita terima tanpa mengetahui baik dan buruknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bung Almaratus Solihah. Halo teman-teman, saya Bunga Almaratus Solihah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua rekan saya tadi. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan sunnah dalam konteks budaya atau yang disebut dengan urf. Urf berasal dari kata arafah yang memiliki derivasi kata dari al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Urf menurut Abdul Wahab Khalafah menyatakan bahwa urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa perbuatan, tindakan meninggalkan, ataupun sesuatu yang diungkapkan. Sedangkan menurut fuqaha, urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam urf. Berdasarkan kategori, urf dibagi menjadi dua, yaitu
urf sahih dan urf fasid. Apa sih urf sahih? Urf sahih adalah kebiasaan yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan agama. Contohnya itu adalah silaturahmi pada saat Lebaran Idul Fitri. Dan urf fasid itu adalah kebalikannya. Urf fasid adalah urf yang buruk dan tidak diterima oleh agama karena bertentangan dengan agama. Contohnya itu adalah minum-minuman yang keras. Dan berdasarkan dari jenis tindakannya, urf itu dibagi jadi dua juga. Ada urf kauli dan urf fi'li. Urf kauli adalah kebiasaan yang sejenis ungkapan atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh komunitas atau kelompok tertentu yang merujuk pada makna khusus. Sedangkan urf fi'li adalah sesuatu kegiatan tertentu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga dianggap suatu norma. Selanjutnya, macam-macam urf itu ada juga yang berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup, urf itu dibagi juga menjadi dua, yaitu urf am dan urf khas. Urf am adalah bentuk kegiatan yang berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, ataupun letak geografis, sehingga dapat diterima oleh masyarakat hampir di seluruh dunia. Sedangkan urf khas itu adalah kebalikannya. Kebiasaan yang berlaku itu hanya di lingkungan kelompok tertentu saja, begitu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal oleh masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Selanjutnya ada persyaratan penerimaan urf. Jadi urf itu atau kebiasaan tersebut dapat diterima dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah urf dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua, urf berlaku untuk umum dan merata dalam masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau norma-norma dalam masyarakat. Baik, selanjutnya ada manfaat dari urf atau kebiasaan-kebiasaan tadi. Yang pertama itu mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang sudah ada. Yang kedua, memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan, sehingga tradisi-tradisi tersebut tidak menyimpang. Yang ketiga, tidak menggunakan tradisi yang bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. Nah, yang nomor 2 sama nomor 3 ini berhubungan ya. Yang keempat, menghindari pertentangan antara tradisi yang sudah ada dengan ajaran agama Islam. Begitu. Saya akan menjelaskan mengenai model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Gimana sih penjelasannya? Yuk kita dengerin. Baik, yang pertama di sini ada pendidikan. Nah, pendidikan ini ada tahapan-tahapan kegiatannya. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, tilawah membaca ayat Allah. Yang kedua, tazkiyah mensucikan jiwa. Yang ketiga, taklimul kitab wa sunnah. Tilawah itu apa sih? Tilawah dapat diartikan sebagai pembacaan yang bersifat spiritual atau aktivitas membaca yang diikuti komitmen dan kehendak untuk mengikuti apa yang dibaca itu, seperti kita membaca Al-Quran dan kita mengamalkannya. Yang kedua itu ada tazkiyah, mensucikan jiwa. Itu tathahur. Tahahur itu maksudnya bersuci. Seperti yang terkandung dalam kata zakat yang memiliki makna mengeluarkan sedekah berupa harta yang berarti tazkiyah atau sebuah pensucian. Yang ketiga ada taklimul kitab wa sunnah, memiliki arti mengajarkan atau belajar kitab dan sunnah. Keberadaan sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan yang berisikan penjelasan dari Nabi, pesan-pesan ilahiyah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Masih di pendidikan nih. Jadi tilawah tadi itu, tilawah membaca ayat Allah menurut Syekh Ibnu Utsaimin itu dicakupkan maknanya dalam dua macam. Yang pertama, tilawah hukmiyah, yaitu membenarkan segala informasi Al-Qur'an, menerapkan segala ketetapan hukumnya dengan cara menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua ada tilawah lafadziyah, yaitu membacanya. Inilah keutamaannya yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Beliau menyatakan bahwa sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan model penerapan nilai-nilai as-sunnah di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu penerapan di pendidikan. Penerapan di pendidikan ini yaitu contohnya menerapkan pendidikan karakter di sekolah berdasarkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain itu adalah sholat zuhur atau asar berjamaah. Yang ketiga itu adalah mengedarkan kotak amal ke setiap kelas setiap hari Jumat, itu mengajarkan untuk bersedekah tentunya. Penerapan di keluarga itu contohnya sholat berjamaah bersama keluarga, menceritakan kisah-kisah Nabi, melaksanakan puasa sunnah, terus menghadiri kajian-kajian Islam, terus mengajarkan duduk ketika makan ataupun minum. Penerapan di pekerjaan itu contohnya mengerjakan suatu pekerjaan dengan jujur. Yang kedua, menepati janji dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu tadi kan sudah dijelaskan tuh kalau kita harus amanah. Nah, contohnya amanah itu adalah tadi menyelesaikan pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada kita. Yang ketiga itu adalah membaca bismillah untuk memulai sesuatu pekerjaan dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Yang terakhir itu contohnya ada berbicara dengan lemah lembut. Jadi kita sesama rekan kerja, sesama atasan itu harus berbicaranya lemah lembut. Andai pun tegas, itu tidak marah-marah begitu. Jadi beda ya tegas dengan marah-marah itu. Nah, udah selesai nih penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya. Begitulah penyampaian dari kami. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.